Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang, selamat bertemu kembali rekan-rekanku mahasiswa semuanya. Apa kabarnya pada kali ini? Semoga rekan-rekan semua dalam keadaan sehat dan tetap bersemangat. Alhamdulillah Pak Jailani di sini juga dalam keadaan sehat sehingga kita dapat melakukan kuliah daring untuk mata kuliah Sistem Informasi Manajemen. Baik rekan-rekanku, untuk kali ini kita masuk pada pertemuan yang ke-10. Kita mengambil materi pokok bahasan tentang sistem jaringan. Seperti biasa, sebelum kita membahas tentang materi yang kita diskusikan, kita pelajari bersama, perlu kami sampaikan tentang tujuan pembelajaran dari kita mempelajari bab tentang sistem jaringan. Adapun tujuan pembelajarannya adalah setelah mempelajari bab ini diharapkan mahasiswa mampu yang pertama mengerti arti tentang jaringan. Yang kedua, mahasiswa mampu menjelaskan mengenai manajemen jaringan. Dan yang ketiga, mahasiswa mampu untuk mengelola dan membangun sistem jaringan dalam informasi sistem. Itu rekan-rekanku untuk tujuan pembelajaran pada bab tentang sistem jaringan. Langsung kita masuk pada pokok pembahasan. Sebagai pendahuluan perlu kami sampaikan bahwa jaringan itu merupakan sistem yang sangat penting bagi suatu perusahaan. Sebelum kita bicara tentang jaringan dalam arti jaringan informasi, saya ingin mengajak rekan-rekan untuk membahas, untuk memahami tentang jaringan dalam suatu perusahaan. Sistem jaringan dalam satu perusahaan secara fisik bisa dilihat bagaimana perusahaan membangun jaringan dengan pemasok misalnya. Untuk perusahaan-perusahaan manufaktur industri. Untuk perusahaan perdagangan, jaringan dibangun bagaimana untuk membangun jaringan dengan penyuplai barang, pemasok barangnya. Juga tidak kalah pentingnya adalah bagaimana membangun jaringan dengan yang memasarkan atau distribusinya. Sistem jaringan adalah bagaimana membangun satu kesatuan, di mana apabila jaringan terbangun dengan baik, sistem akan berjalan dengan baik. Contoh untuk perusahaan tadi yang saya contohkan, bagaimana jaringan dengan pemasok bahan baku, bagaimana jaringan dengan pemasar produk yang dihasilkan. Ini semua saling berkaitan. Kesalahan dalam satu jaringan akan menyebabkan kerugian yang sangat besar bagi perusahaan. Seandainya produk itu diproduksi dengan maksimal, produk massal, sementara jaringan pemasarnya tidak berjalan, terjadi penumpukan barang yang begitu besar dan nantinya akan merugikan perusahaan. Begitu juga sebaliknya, ketika pemasarannya banyak yang dibutuhkan tinggi, tetapi suplai bahan bakunya tersendat, sehingga produksi terhambat. Kalau produksi terhambat, stok produk barang jadi kurang, terbatas, sehingga pemasaran jadi terganggu. Nah, begitu juga dalam informasi. Manajemen jaringan ditunjuk untuk mengurangi kerugian-kerugian yang timbul dari perencanaan dan pengendalian yang ada.
Begitu juga informasi. Bagaimana manajemen akan mengambil keputusan kalau data informasi terganggu. Jaringan dalam informasi ini juga membangun bagaimana saling keterkaitan antara informasi dan pengguna informasi. Ada banyak variasi dalam membangun jaringan dalam bentuk komunikasi data. Kalau dalam jaringan fisik tadi saya contohkan, bagaimana perusahaan membangun jaringan dengan supplier, bagaimana perusahaan membangun jaringan dengan distributor. Begitu juga dalam data informasi. Jaringan dalam data informasi ada dua, yaitu ada wide area network atau WAN, yaitu jaringan luas. Sedangkan jaringan yang setempat, yang lokal adalah local area network atau LAN. Baik WAN maupun LAN, jaringan yang luas maupun jaringan yang setempat, semua saling berkaitan. Sistem jaringan yang dibangun seperti Pak Jailani sampaikan tadi, seperti kita mencontohkan jaringan fisik tadi. Bagaimana perusahaan membangun jaringan dengan pemasok dengan baik, bagaimana perusahaan membangun jaringan dengan pemasar atau distributor dengan harmonis. Dua-duanya harus dibangun. Nah, begitu juga sistem jaringan dalam database. Sistem jaringan dalam informasi. Bagaimana jaringan dalam komunikasi data? Membangun jaringan yang luas, wide area network, maupun membangun jaringan yang lokal setempat atau local area network. Kalau kita bicara manajemen jaringan, di depan Pak Jailani memberikan contoh ilustrasi bagaimana perusahaan membangun jaringan dalam bentuk fisik tadi. Kalau yang kita bentuk jaringan di sini adalah jaringan dalam informasi. Ingat, manajemen jaringan adalah bagaimana mengelola jaringan. Baik melangkut perencanaan, pengoperasian maupun penerapan dan pengendalian jaringan dalam data perusahaan. Kalau kita bicara dengan manajemen jaringan, kegiatan perencanaan. Oh, kita membangun jaringan yang seperti apa untuk data kita. Disesuaikan dengan kondisi perusahaan. Disesuaikan dengan kebutuhan yang ada. Kemarin kita bicara tentang sistem data, bagaimana kebutuhan data itu. Kalau sudah perencanaan yang matang, bagaimana pengoperasiannya? Sistemnya bagaimana yang akan diterapkan? Selain itu, bagaimana penerapan dan pengendalian daripada jaringan data perusahaan? Untuk memudahkan seperti kami sampaikan tadi, seperti kita melihat jaringan yang berwujud fisik. Kerumitan manajemen jaringan ini tergantung pada besar kecilnya perusahaan. Tergantung juga bagaimana permasalahan yang ada. Manajemen jaringan akan melihat tingkat kebutuhan informasinya seperti apa. Sehingga perencanaan berkaitan dengan bagaimana kebutuhan akan informasi atau data oleh perusahaan. Nah, pengendalian dalam bentuk jaringan, mengendalikan jaringan data ini sangat penting. Karena apa? Kalau tidak ada pengendalian, terjadi distorsi yang berlebihan. Kalau jaringan untuk fisik kelihatan, tapi kalau jaringan informasi, pengendalian harus disesuaikan dengan penerapan dalam kebutuhan organisasi
perusahaan. Jadi tidak asal-asalan. Jadi harus ada sistem pengendaliannya, harus ada sistem evaluasi dan monitoring dalam informasi manajemen data. Nah, perencanaan jaringan. Perencanaan jaringan yaitu kegiatan perencanaan itu jadi kegiatan yang diarahkan untuk mengantisipasi kebutuhan jaringan. Komponen dalam kegiatan ini adalah perencanaan adalah bagaimana perencanaan kapasitasnya. Kapasitas jaringan yang dibutuhkan. Ini sekian. Dengan apa? Agar tidak terjadi over. Kalau terjadi over, terjadi pemborosan. Biaya yang dikeluarkan terlalu besar. Nah, perencanaan kapasitas yaitu perencanaan yang mencakup menganalisa dan menentukan volume lalu lintas yang dapat dilalui oleh jaringan. Ingat, kita bicara informasi. Kita bicara data informasi. Sehingga jaringan yang dibangun harus sesuai dengan kebutuhan yang ada agar tidak terjadi over capacity, agar tidak terjadi over jaringan yang nanti akan mengakibatkan biaya yang membengkak. Sehingga perencanaan volume lalu lintas yang dilalui oleh jaringan harus tepat. Selain itu juga harus ada perencanaan staf dalam perencanaan. Kalau kapasitasnya juga tidak lupa adalah kalau pentingnya adalah stafnya. Berapa orang yang dibutuhkan? Berapa keahlian yang mau lingkupi kaitannya dengan jaringan yang ada. Perencanaan yang selanjutnya adalah pemantauan kinerja, yaitu menganalisis waktu tertentu pada suatu tingkat lalu lintas jaringan serta mengantisipasi efek dan memungkinkan perubahan kinerja jaringan. Ingat, dalam kegiatan perencanaan jaringan meliputi bagaimana merencanakan kapasitas. Volumenya sekian. Dengan begitu kapasitas yang dibutuhkan adalah sekian. Agar apa? Tidak terjadi over atau tidak terjadi kekurangan. Dua-duanya akan merugikan perusahaan. Kalau terjadi kekurangan, volumenya lebih kecil dan lalu lintas yang dilalui oleh jaringan, berarti hasilnya tidak maksimal. Begitu juga sebaliknya, ketika terjadi over daripada volume, terjadi pemborosan biaya. Kemudian perencanaan staf juga sangat penting karena akan menentukan bagaimana kapasitas nanti akan ditentukan oleh sejauh mana sumber daya manusianya, staf-staf yang ada sesuai dengan keahlian yang dibutuhkan. Stafnya banyak tapi tidak ahli juga percuma. Stafnya sedikit sesuai dengan kebutuhan tapi punya keahlian yang sesuai, bisa berjalan dengan baik. Kemudian perencanaan selanjutnya adalah pemantauan kinerja. Bagaimana menganalisis waktu tertentu pada tingkat lalu lintas jaringan serta mengantisipasi efek dan kemungkinan perubahan kinerja. Ini terkait dengan perencanaan jaringan yang terdiri dari 3 tahapan tadi. Kemudian kita berbicara pada pengendalian. Bagaimana pengendalian jaringan? Pengendalian jaringan meliputi pemantauan jaringan setiap saat untuk memastikan bahwa jaringan tetap pada jalur yang ditetapkan. Jadi pengendalian ini penting karena apa? Direncanakan sedemikian rupa, dilaksanakan tetapi tanpa ada pengendalian yang disiplin, ya percuma. Kenapa? Bagaimana pengendalian itu untuk melihat on the track, untuk melihat bagaimana jalur yang telah ditetapkan ini sesuai dengan kebutuhan jaringan yang ada.
Dengan demikian pengendalian jaringan akan melalui pemantauan setiap operasi kegiatan, baik yang berkaitan dengan potensi kegagalan maupun antisipasi dari potensi kegagalannya. Kalau sudah gagal ya harus dikendalikan sedemikian rupa. Syukur-syukur sebelum terjadi kegagalan kita bisa mengantisipasi potensi kegagalan itu. Sistem pengendalian jaringan akan memberikan pengeringatan yang kepada operator tentang gejala-gejala yang diperlukan dalam pelaksanaan. Jika terjadi kegagalan atau potensi kegagalan, ada masalah dan segala macam, kan kelihatan. Disinilah pentingnya peran pengendalian daripada jaringan itu. Nah, untuk mencapai pengendalian yang maksimal, maka perusahaan harus menetapkan standarnya. Ukurannya jelas. Kalau ada ukuran pengendalian, oh ini berarti sudah melenceng. Oh berarti ini masih dalam standar tertentu. Nah, dalam pengendalian biasanya ada standar-standar yang disepakati, yang ditetapkan bersama. Oh standar perencanaannya seperti apa? Kalau standar perencanaan seperti apa, bagaimana strategi perencanaannya? Kemudian bagaimana proses pengendalian yang ada? Ketika terjadi masalah, ada prosedur penyelesaian masalah. Dan yang terakhir adalah bagaimana metode, ini bukan metode ini, metode penyelesaian masalahnya. Jadi ketika kita bicara permasalahan ataupun potensi kegagalan, harus ada dilihat dengan standar perencanaannya. Oh kalau begini, memang perencanaan kita kemarin kurang tepat. Oh kalau begitu perlu disesuaikan. Jadi ada alternatif-alternatif dalam strategi untuk perencanaan proses pengendalian yang pada akhirnya bagaimana metode penyelesaian masalah yang harus dijelaskan. Nah, kalau kita bicara tentang manajemen jaringan, di mana manajemen jaringan dijalankan oleh para spesialis data. Para spesialis ini menyangkut ada 3 hal. Yang pertama, analisis jaringan yang melaksanakan fungsi seperti analisis sistem. Yang kedua, analisis perangkat lunak, yaitu yang memprogram dan memelihara perangkat lunak data. Dan yang ketiga, teknisi data, yaitu orang yang ahli dalam perangkat keras data. Teknis. Kalau kita bicara mengenai manajemen data, kita sama-sama menganalogkan pada ketika mendekati ketika kita ingin penyelesaian suatu masalah. Ketika problem ada masalah, ada beberapa pendekatan-pendekatan di mana pendekatan itu pada hakikatnya adalah untuk memudahkan dalam penyelesaian masalahnya, solusinya. Solusi yang dibutuhkan. Seandainya ada masalah, yang pertama adalah melihat sumber daripada masalah itu dari mana. Ketika sumbernya terpenuhi, tercapai, kita melihat, menganalisa. Sumbernya terpenuhi, berarti ini masalahnya dari sumber yang jelas. Ketika kita analisis, ada alternatif penyelesaian. Oh, kalau masalah begini, penyelesaiannya begitu. Oh, kalau masalahnya ini, solusi penyelesaian seperti ini. Nah, manajemen data sama juga ketika kita melihat menyelesaikan suatu permasalahan, suatu pendekatan analisa masalah, di mana pendekatan ini hanya untuk memudahkan dalam manajemen data. Agar apa? Agar solusinya nanti dapat tercapai. Metodologi penyelesaiannya dapat sesuai, tepat. Nah,
Langkah-langkah yang dilakukan dalam manajemen data yang pertama adalah mendefinisikan masalah. Kita bicara informasi, kita bicara data. Sehingga definisi masalah ini penting. Saya ingin mencontohkan ketika kita ingin mengambil suatu kebijakan, keputusan tentang rencana pemasaran tahun yang akan datang. Nah, rencana pemasaran yang akan datang di plotting sekian X misalnya. Nah, yang jadi masalah apa? Ada banyak pemasaran, bisa dari kapasitas produksi yang kita punyai, bisa juga kaitannya dengan kesikapan, keaktifan daripada kompetitor pesaing, bisa juga yang diakibatkan karena situasi global. Misalnya kemarin terjadi pandemi COVID-19. Ketika kemarin terjadi pandemi COVID-19, semua perusahaan dari sisi manapun menunggu kan. Nah, kalau mendefinisikan masalah dalam proses pemasaran tadi, definisinya harus jelas, masalahnya harus jelas. Apakah kondisi perusahaan kita yang dalam proses produksinya berkurang? Kalau berkurang diakibatkan oleh apa? Apa karena sumber daya manusianya yang terbatas, atau karena sumber daya bahan baku yang terbatas, atau sebaliknya karena sumber daya perusahaan secara umum terbatas. Ini harus definisikan dengan jelas. Kalau definisi masalah jelas, karena ini bicara data ya, informasi ya, sehingga apa? Mengidentifikasi keputusannya juga jelas. Saya ingin mencontohkan yang kelihatan tadi adalah ketika misalnya Pak Jailani pusing kepalanya. Pusing ini kan nggak kelihatan. Beda kalau misalnya kita luka. Luka kelihatan. Pusing ini nggak kelihatan. Mendefinisikan masalah pusing ada beberapa hal. Definisi pusing bisa juga karena sakit flu. Bisa juga karena migrain atau sakit pusing yang lain. Tetapi bisa juga pusing itu diakibatkan bukan hanya penyakit tapi karena masalah. Jadi, definisi masalah ini harus betul-betul jelas. Kalau definisi masalah jelas, langkah yang kedua, identifikasi dari keputusan yang diambil juga akan jelas. Oh, ternyata Pak Jailani pusing tidak karena sakit, tapi kayaknya nggak punya duit misalnya. Sehingga identifikasi keputusannya, oh berarti Pak Jailani butuh duit. Kalau butuh duit bagaimana? Oh, bekerja yang giat. Oh, bekerja yang profesional. Nah, setelah itu, nah ini yang ketiga ini. Kebutuhan menjelaskan kebutuhan informasi. Manajemen data utamanya ini akan menjelaskan kebutuhan informasi. Kebutuhan informasi akan kelihatan kalau dalam mendefinisikan masalah tepat, kemudian identifikasi keputusan juga tepat. Nah, kebutuhan informasi, oh ternyata Pak Jailani pusing tidak karena penyakit, tidak flu, tidak migrain, tidak penyakit yang lain, tapi karena tidak punya duit. Dengan demikian, kebutuhan akan informasinya bermacam-macam. Berarti kita lepas persoalan kesehatan, flu, migrain, dan segala macam. Kebutuhan informasi yang dibutuhkan Pak Jailani karena tidak punya duit, artinya ada berbagai alternatif. Oh, bekerja. Oh, mencari pinjaman misalnya. Kalau kebutuhannya mendesak dan untuk kegiatan yang positif, produktif, mungkin menjadi pinjaman, it's okay. Tapi kalau hanya untuk kebutuhan konsumsi, masa cari pinjaman? Ini kebutuhan informasi ini yang akan menentukan langkah selanjutnya. Pada sisi yang lain,
kebutuhan informasi ini berdasarkan dari langkah 1 dan 2. Identifikasi masalah. Sama juga di perusahaan tadi, saya mencontohkan kalau perusahaan ingin memprediksikan penjualan, memperkirakan penjualan untuk tahun 2024, variabel yang mempengaruhi banyak. Ketika kebutuhan akan informasi sudah kelihatan, jelas, sekarang menentukan proses pemrosesan yang diperlukan. Oh, Pak Jailani kelihatan kebutuhan informasinya adalah tidak punya duit. Oh, berarti bagaimana? Saja mungkin membuat buku, mungkin menjadi konsultan, dan segala macam. Karena kebetulan wilayah kerjanya adalah wilayah kerja pengajaran. Menentukan pemrosesan yang dibutuhkan. Oh, misalnya membuat buku. Oh, membuat karya ilmiah. Oh, mungkin membuat jurnal dan segala macam. Setelah menentukan proses yang diperlukan, nah sekarang ini kebutuhan data. Oh, saya harus mencari tambahan pendapatan. Saya harus bekerja membuat buku diktat untuk saya kirimkan ke penerbit. Kalau seandainya penerbit menerima dan kebetulan alhamdulillah bukunya meledak, berarti saya punya pendapatan tambahan. Dengan demikian pusingnya berkurang. Kalau contoh dalam perusahaan tadi, oh berarti untuk prediksi pemasaran tahun 2024 yang diperlukan adalah efisiensi dalam semua bidang. Oh, karena efisiensi dalam semua bidang, kebutuhan data sudah kelihatan, dibutuhkan efisiensi, semuanya harus bekerja secara profesional. Ya mulai dari produksinya, ya mulai dari pemasarannya, termasuk juga manajemennya. Bagaimana manajemen bisa saling kinerja yang saling sinergis, saling membantu, membentuk teamwork yang kuat. Kebutuhan data sudah kelihatan. Kalau sudah kelihatan kebutuhan data, langkah yang keenam adalah spesifikasi data. Oh, kalau begitu data informasi yang dibutuhkan dalam permasalahan ini adalah ini. Oh, kalau begitu untuk menutup kekurangan pemasaran di 2024 adalah begini. Nah, dari 1, 2, 3, 4, 5, 6 ini saling berkaitan. Nah, kita adalah bicara tentang sistematis. Pada sisi yang lain, selain mempengaruhi, berkaitan, tidak bisa dipisah-pisahkan dan harus berjalan sesuai dengan urutan yang ada. Karena ini adalah langkah-langkah dalam manajemen data. Jadi tidak bisa misalnya awal pertama kita menjelaskan kebutuhan data dulu. Dan yang mendefinisikan masalah nomor 3 misalnya. Atau menjelaskan kebutuhannya nomor 2. Yang pertama adalah menentukan pemrosesan yang diperlukan. Tidak bisa. 1, 2, 3, 4, 5, 6 harus terkait dan harus berurutan. Itu rekan-rekan dalam pembahasan kali ini untuk kita membicarakan tentang manajemen data. Sebagai penutup kami sampaikan bahwa manajemen jaringan sangat penting dan strategis bagi perusahaan. Karena jaringan sangat vital dan lalu lintas data perusahaan. Kalau jaringannya nggak beres, seperti misalnya kita contohkan, kita perkuliahan daring, tapi jaringan wifi-nya nggak oke. Akhirnya kuliah terganggu. Nah, kesalahan jaringan
akan mengakibatkan kerugian yang sangat besar bagi perusahaan. Tadi saya sampaikan di depan, bagaimana volumenya ini sesuai. Terlalu tinggi, over juga tidak baik, terlalu kurang juga tidak baik. Dua-duanya menanggung risiko kerugian. Manajemen jaringan pada hakikatnya adalah bagaimana merencanakan dan mengendalikan jaringan agar kesalahan dapat diantisipasi dan dicari solusinya. Nah, karena kita bicara informasi yang tidak bisa diwujudkan. Kalau di depan saya contohkan tadi kita membuat jaringan fisik yang kelihatan dalam satu perusahaan, tetapi kalau manajemen jaringan ini tidak kelihatan. Sehingga bagaimana merencanakan dan bagaimana pengendalian akan sangat menentukan keberhasilan manajemen jaringan. Ketika kita merencanakan, kita mau membuat jaringan seperti apa toh? Tadi depan kami sampaikan disesuaikan dengan kebutuhan. Dengan demikian kita harus merencanakan bagaimana membangun jaringan data dengan kebutuhan yang ada. Kalau perencanaan sudah oke, beres, bagaimana sistem pengendaliannya? Agar apa? Bagaimana perencanaan dan pengendalian ini satu kesatuan. Oh, kalau kita merencanakan ini harus disiplin sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Jangan belak-belok. Terlalu over juga tidak baik, terlalu kurang juga baik. Yang baik adalah sesuai dengan perencanaan yang ditetapkan. Perencanaan ditetapkan mestinya sudah dihitung sesuai dengan bagaimana menghitung kebutuhan. Kalau kebutuhan sudah dihitung, direncanakan, kemudian bagaimana mengendalikan agar apa? Agar kesalahan dapat diantisipasi dan dicari solusinya. Tadi kita sampaikan ada potensi kegagalan, juga ada kegagalan. Bagaimana kita mengatur kedua-duanya? Baik rekan-rekanku, untuk bahan diskusi dan evaluasi seperti biasa, setiap pembahasan materi pokok bahasan kami sampaikan soal untuk evaluasi dan bahan diskusi sebagai upaya untuk pemahaman rekan-rekan mahasiswa, karena perkuliahan kita kuliah jarak jauh, kuliah daring, sehingga kita relatif kurang untuk melakukan diskusi, sehingga kami berikan soal-soal untuk bahan diskusi dan evaluasi tidak harus dikumpulkan, tapi untuk diskusi dengan rekan-rekan yang lain. Apabila terjadi kendala, terjadi deadlock, bisa tanya pada Pak Celani. Demikian rekan-rekanku semuanya, kami ucapkan banyak terima kasih atas komitmen dan kebersamaan. Kami akhiri. Kami mohon maaf apabila dalam penyampaian materi banyak kekurangan, banyak kesalahan. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.